Nuan-Nuan, Grafik kinerja karyawan. ada prospek yang agak sulit untuk ditutup. Saya harus mengandalkanmu, tenaga penjual terbaik kita. Bakwa. Aturan lama. Aku telah terlahir kembali. Dan aku kembali ke 1 bulan yang lalu. Nuan-Nuan. Cukup, Nona Wang. Aku tidak akan mengambil prospek apapun selama sebulan ke depan. Apa? Kamu si gila kerja. Kenapa kamu tidak mengambil prospek? Xiaolin, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau melenyapkan uangku. Aku hanya ingin berhenti dari segalanya dan tidak lagi pusing soal uang. Aku ingin melihat bagaimana kau akan terus menjalani gaya hidup mewahmu setelah aku berhenti menjadi parasitmu. Kenapa? Bukankah kamu ingin membeli rumah? Kamu biasanya berjuang untuk setiap prospek. Apa yang terjadi padamu hari ini? Silakan ambil prospek itu dan teruslah bekerja demi keuntungan Xiaolin. Nona Wang, aku hanya lelah. Aku butuh istirahat. Jika tidak ada lagi yang perlu dibahas, aku akan kembali bekerja. Hei, halo. Aku ingin memeriksa notifikasi tagihanku. Baik, terima kasih. Di kehidupanku, yang dulu aku benci notifikasi ini, karena selalu menimbun pesan dari klien. Jadi aku mematikan semuanya. Kalau bukan, karena sedang membeli rumah, aku tidak akan tahu kalau saldoku kosong. Notifikasi saldo 50 yuan. Sebulan lalu uangku tinggal 50 yuan. Sudah berapa lama Xiaolin mulai menguras kartuku? Hari ini tanggal 15. Hari gajian. Nona Xiang, aku ingin gaji bulan ini tidak disetorkan ke kartuku. Aku ingin meminta pembayaran tunai. Terima kasih. Terus kenapa kalau dia tenaga penjual terbaik? Dia tetap saja bekerja untuk menghasilkan uang bagiku. Semuanya aku menang lotre. Makan siang hari ini aku yang traktir di restoran Nungun. Bagus. Bagus. Dia tahu aku akan gajian lagi. Menggunakan uangku untuk mencari muka. Mentor. Ayo kita pergi. Tentu. Xiaolin, aku penasaran, apakah kau masih bisa tertawa saat kartunya ditolak? Sebentar lagi. Sajikan bayar. Maaf Nyonya, saldo kartu tidak mencukupi. Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada uangnya? Tapi hari ini hari gajian. Xiaolin, bukankah kamu baru saja menang lotre? Mungkin uangnya belum ditransfer ke dalam akun. Mungkin perusahaan belum mentransfer gajinya. Xiaolin, menurutku itu wajar, kamu kan cuma pakai tas mewah. Tapi pakai baju merek ternama. Jadi ternyata kamu bokek di akhir bulan. Mentor, bisakah Anda membayar di muka untuk saya, Kak? Aku butuh uangku untuk membeli rumah. Aku juga tidak punya uang. Kenapa kau tidak meminjam pada rekan lain? Minta mereka menanggungnya untukmu. Aku ada urusan. Aku pergi sekarang. Mentor. Nona Wang, bisakah Anda meminjamkan saya uang dan menanggungnya untuk saya? Baiklah. Kalau bokek kenapa harus bergaya hidup mewah? Serius deh. Su Nuan-Nuan.
Nona Wang bilang kamu menunda kesepakatan selama sebulan. Kenapa Anda berhenti? Dan selama 1 bulan penuh. Kenapa kau begitu heboh soal aku yang berhenti? Biarkan dia berhenti. Maka semua kesepakatan akan jatuh milikmu. Memangnya kenapa kamu peduli dengan apa yang dia lakukan? Saya hanya khawatir pada mentor saya. Mentor, Anda hanya butuh beberapa kesepakatan lagi. Untuk uang muka kan? Bukankah sayang untuk berhenti sekarang? Ya, aku berhenti. Memangnya kau mau pakai uang apa? Anda khawatir bukan? Aku suka yang seperti itu. Su Nuan, jangan salah artikan kebaikan sebagai niat jahat. Jika kamu terus memperlakukan Shaolin seperti ini, saya akan mengajukan petisi ke perusahaan untuk memecatmu. Memecatku? Biar kutanya semua orang di sini, siapa yang tidak hidup dari kesuksesanku, dan memintaku menutupi kuota mereka. Melaporkan ke perusahaan. Silakan. Pergi sekarang juga. Semuanya tenang. Ini semua salah saya. Saya minta maaf kepada semuanya. Tolong jangan salahkan mentor saya. Bagaimana kalau begini? Saat kita kembali bekerja sore ini, saya akan mentraktir semua orang teh susu bagaimana? Terima kasih Shaolin. Tidak apa-apa. Ada apa? Katakan saja. Mentor, ikut saya untuk menegosiasikan kesepakatan itu, oke? Kita akan bagi komisi 60-40. Tidak, mentor. Bukankah Anda bilang Anda hanya kekurangan beberapa ribu untuk uang muka? Komisi untuk kesepakatan ini setidaknya 200.000. Setelah selesai, Anda akan mendapatkan rumah baru Anda. Saya akan mundur selangkah. Kakak 7 saya, 3. Bagaimanapun, Anda adalah mentor saya. Saya akan memberikan kesepakatan ini langsung kepada Anda. Itu murah hati dari saya kan? Jadi Anda setuju? Tidak diterima. Hai kamu. Halo sayang. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Dia tetap tidak mau setuju. Cari cara untuk membuatnya mengambil kesepakatan itu. Saya tidak punya 1 sen pun di akun saya sekarang. Bagaimana saya harus hidup? Nona Xiang, Anda ingin menemui saya. Saya sudah memproses gajimu secara tunai sesuai permintaan. Totalnya 100.000 yuan. Simpan baik-baik. Terima kasih Nona Xiang. Jika aku meninggalkan uang di kartu, uang itu terkuras tanpa jejak. Jadi aku akan beralih ke uang tunai. Dia tidak akan bisa menyentuhnya sekarang. Kemana uangnya? Aku terus mengawasinya. Bagaimana bisa uang itu lenyap begitu saja? Apakah Shaolin benar-benar bisa sihir? Berangkat untuk kerja lapangan sore ini. Berangkat sekarang. Tunggu. Uangku hilang. Mulai saat ini, tidak ada yang boleh meninggalkan kantor. Apa? Uangnya kurang. Ada pencuri di kantor. Mentor saya benar-benar tidak mengambil uang Anda. Tolong lepaskan saya. Klien masih menunggu saya. Kau mau pergi? Buka tasmu dan biarkan aku melihatnya. Apa maksudnya itu? Mentor, Anda mencurigai saya. Jika kau ingin membersihkan namamu, buka tasnya dulu. Su Nuan, Anda tidak bisa membuli orang seperti ini. Kemarin saya merendahkan diri untuk memberikan kesepakatan itu kepada Anda. Anda sendiri yang tidak menginginkannya. Sekarang Anda memfitnah saya mencuri uang. Anda menghalangi saya menemui klien. Jika Anda tidak mengambil kesepakatan itu, kenapa menghalangi saya mengambilnya? Su Nuan ini sudah keterlaluan. Untuk menghentikan Shaolin menjadi tenaga penjual terbaik. Kamu bahkan sampai menjebaknya. Apakah ini jebakan? Dia bisa membuktikan ketidakbersalahannya dengan membuka tas itu. Kau bersikap sangat tertutup. Jika kau tidak menyembunyikan sesuatu, lalu apa itu? Su Nuan kita sudah menjadi mentor dan menti. Kenapa Anda harus memojokkan saya? Saya sudah bilang begitu saya menghasilkan uang, saya akan membaginya dengan Anda. Tolong lepaskan saya. Shaolin, benar-benar kau lagi. Akhirnya aku menangkapmu kali ini. Mentor, apa kesalahan saya pada Anda? Sampai Anda harus menjebak saya seperti ini.
Tidak, saya tidak mencuri uangnya. Kalian semua harus percaya pada saya. Sun Wanduan, jadi begitu rupanya. Kamu menarik uang tunai untuk memasang jebakan. Kamu pasti sudah menanamkan uang tunai itu di tas Xiaolin sejak lama. Hanya menunggu untuk memojokkannya dan menyerahkannya ke polisi kan? Sun Wanduan terlihat begitu jujur. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Benar sekali. Rekor penjualannya semua didapat dengan cara main mata dengan klien. Tidak heran dia melakukan hal seperti ini. Jadi begitu ceritanya. Semua tahun sebagai tenaga penjual terbaik. Sebenarnya didapat dengan cara main mata dengan klien. Tidak heran dia bisa menutup kesepakatan. Tepat. Bukankah dia punya pacar yang sudah bersamanya selama 3 tahun? Dengan tanduk sebesar itu di kepalanya. Bagaimana dia masih bisa bertahan dengannya? Sun Wanduan, saya meremehkanmu. Kamu benar-benar hebat. Saya pikir kamu berguna. Tapi sekarang sepertinya kamu tidak lagi layak dipertahankan. Tidak, ini tidak mungkin sihir. Jika Xiaolin benar-benar bisa melakukan sihir, kenapa dia tidak pergi saja dari perusahaan dan membawa uangnya saat itu juga? Kenapa dia begitu takut? Oleh karena itu, Xiaolin mencuri uang itu di kantor sendirian. Nona Wang, mentor saya hanya kehilangan akal sehatnya sejenak. Saya tidak akan mendendam padanya. Tolong jangan pecat dia. Aku tidak menjebak siapapun. Dialah yang mencurinya. Aku punya bukti. Bukti apa? Seharusnya kita memeriksa rekaman keamanan sejak awal. Maka kita tidak perlu merusak suasana. Saya sengaja memilih titik buta di ruang teh untuk melancarkan aksi saya. Mustahil tertangkap kamera. Sun Wanduan, tunggu saja sampai kamu kena tamparan keras. Semuanya kemarilah. Lihat. Ruang teh ini, Kamilan sering hilang dari dapur akhir-akhir ini. Kamera ini baru saja dipasang oleh teknisi. Tapi siapa sangka? Kamera ini benar-benar menangkap seorang pencuri. Kejahatan akan memakan tuannya sendiri. Xiaolin tidak menyangka ini kan? Bahkan takdir berpihak padaku kali ini. Xiaolin, ada apa ini? Nona Wang, saya salah. Saya hanya kehilangan akal sehat sejenak. Tapi saya punya alasan. Teruslah berbohong. Mari kita lihat seberapa lihai kau memutarbalikkan fakta. Pagi ini, saya berniat membayar uang muka untuk pemasang. Tapi uangnya hilang dalam perjalanan ke kantor. Saya pikir saya akan menggunakan uang mentor saya untuk menutupinya sebentar. Lalu mengembalikannya setelah saya menarik uang lagi. Saya bahkan tidak sempat menjelaskan. Kau berbohong. Bukankah kau bilang aku menjebakmu? Bahwa kau tidak mengambil uangku. Saya terlalu takut saat itu. Nona Wang, saya hanya memikirkan kemajuan proyek. Saya berencana menutupi uang yang hilang itu sendiri. Tidak baik mengambil milik orang lain. Hanya mentor saya yang tidak akan menyalahkan saya. Saya pikir dia akan mengerti. Saya tidak menyangka bahwa kesalahan yang dibuat saat bekerja bisa dimaklumikan. Tepat sekali, bicarakan saja baik-baik dan semuanya akan beres. Nuan, kamu tidak akan membiarkan dia menderita begitu saja kan? Biarkan saja dia menggunakan uangmu untuk menutupinya. Karena kalian semua begitu dermawan. Kenapa tidak menggunakan uang kalian sendiri untuk menutupinya? Semua omong kosong itu. Kamu hanya tidak mau mengeluarkan uangmu. Pelit sekali, dan kalian menyebut diri kalian mentor dan menting. Dia hanya takut Xiaolin akan melampauinya, mencuri posisinya sebagai tenaga penjual terbaik. Jadi ini salahku karena dia mencuri uang itu. Cukup, biarkan saya menjadi penengah. Xiaolin minta maaf pada Nuan. Anggap saja impas. Mentor, saya minta maaf. Pencurian tetaplah pencurian. Pergi ke kantor polisi. Kesempatan sempurna agar polisi menyelidikimu. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Minggir. Mentor, saya salah. Tolong lepaskan saya. Yu Xiangnan, kakak ipar. Xiangnan, apa yang kau lakukan di sini? Xiaolin sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Dia melakukannya hanya demi dana proyek. Kalian berdua punya hubungan yang sangat baik. Apa salahnya meminjam sedikit uang? Itu bukan meminjam. Itu mencuri. Sun Wanduan, kebaikan saya dibalas dengan kejahatan begitu. Kalian berdua sangat dekat. Dan saya yang salah karena mencoba menengahi. Kenapa kau begitu heboh? Yu Xiangnan, siapa sebenarnya pacarmu itu? Saya. Mentor, tolong ampuni saya. Saya benar-benar terlalu mempercayai Anda. Berpikir Anda tidak akan mendendam pada saya. Itulah mengapa saya melakukannya. Jika saya punya catatan kriminal,
Tidak ada perusahaan yang akan mempekerjakan saya. Pulang ke rumah orang tua, saya akan menghajar saya habis-habisan. Bersulang. Bersulang. Hei, apakah daging ini sudah matang? Beri aku sepotong. Hei Yu Xiangnan, aku mau juga. Ayo. Hai. Yu Xiangnan, kamu. Kemenangan. Ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xiaolin sudah sangat menyedihkan. Apakah kamu harus benar-benar memojokkannya? Jika kau tidak ingin aku menelepon polisi, aku punya satu syarat. Nah, begitu lebih baik. Apa masalahnya? Kenapa merusak keharmonisan? Ayo. Saya akan menjadi saksi hari ini. Aku bilang. Aku punya satu syarat. Sun Wanwan. Sejak kapan kamu jadi sedingin ini? Jika aku berdarah dingin, dia pasti sudah berada di kantor polisi sekarang. Kamu. Mencuri 100.000 yuan. Memenuhi ambang batas untuk jumlah yang signifikan. Dapat dihukum 6 bulan hingga 3 tahun penjara. Ditambah denda. Xiaolin, sampai jumpa di kantor polisi. Hei, Nuan, saya salah. Ampuni saya. Saya benar-benar tahu saya salah. Bangun. Kakak ipar tolong bantu saya membujuk Nuan lagi. Saya tidak mau masuk penjara. Nuan kamu. Syaratku sederhana. Minta Xiaolin menandatangani surat pernyataan pengakuan. Pernyataan pengakuan. Xiangnan, kau seorang pengacara. Bantu aku menjadi saksi untuk ini. Aku sedang merekam video. Sun Wanwan. Bukankah kamu hanya mempermainkan kami? Begitu kamu mendapatkan pengakuannya, Xiaolin tetap akan masuk penjara. Tidak mau menandatangani. Sampai jumpa di kantor polisi. Saya akan tanda tangan. The film was translated and narrated by M Media. Nuan, saya sudah menandatanganinya. Kalian berdua bicara dulu. Aku mau ke kamar kecil. Xiangnan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Saya bersama Sun Wanwan setiap hari. Cepat atau lambat saya akan mendapatkan surat pengakuan itu kembali untukmu. Xiangnan, aku minta maaf. Ayahku dulu sering menyiksaku. Aku sedikit takut pada pria. Aku tidak bisa menerima pengakuanmu. Nuan. Aku tahu kamu belum bisa sepenuhnya percaya padaku. Tapi aku akan membuktikannya padamu. Aku akan mencintaimu seumur hidup. Aku akan menyayangimu. Aku akan memberimu rumah yang hangat. Aku hanya minta kamu. Beri aku kesempatan untuk mengejarmu. Maukah kamu? Wanita penggoda. Beraninya kamu membantahku. Akan kuhajar kamu habis-habisan. Xiangnan. Sudah larut. The film Ayo was pergi. translated and Xiangnan. narrated by M Media. Kau yang bayar tagihannya hari ini.
Nuan, bukankah kamu baru saja dapat bonus 100.000 yuan? Kenapa tiba-tiba kamu memintaku membayar? Bagaimana dengan rencana kita membeli rumah? 100.000 yuan itu angka yang bulat. Sangat pas untuk tabungan rumah kita. Bagaimana mungkin aku lupa? Pelayan. Halo, totalnya 98 yuan. Saya akan memindai kodemu. Ya baik. Ayo pergi. Notifikasi transaksi. Yu Xiangnan benar-benar kau. Selama 3 tahun. Bahkan seekor anjing pun sudah jinak sekarang. Kamu malah kerjasama dengan Xiaolin untuk menghancurkanku. Kau menghamburkan tabungan rumah kita. Sun Wanwan, cepatlah. Datang. Tidak sepadan melakukan kejahatan demi 2 sampah itu. Cepat atau lambat, aku akan memastikan 2 orang tak tahu malu itu mendekam di penjara. Toko perhiasan. Kalung pesanan khusus ini, deposit 28.000 yuan sudah dibayar. Perlu membayar sisa saldo 28.000 yuan. Baru setelah itu kamu bisa mengambilnya. Aku mencintaimu setengah mati. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Bagaimana mungkin? Apa mesinmu rusak? Notifikasi saldo. Benar-benar tidak ada uang. Mungkin Anda harus mencoba kartu lain. Yu Xiangnan, bukankah kamu bilang tidak ada masalah? Mustahil. Dia bilang padaku. Dia sudah gajian kemarin dan memasukkan semuanya ke kartu. Hari ini adalah hari terakhir untuk pelunasan. Kamu harus mencari jalan keluar. Santai saja. Sun Wanwan sudah dijinakkan agar sangat penurut. Aku bilang aku akan memilikannya untuk menjadi aku akan melakukannya. Mereka mencoba menghabiskan uangku lagi. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah kau lembur akhir pekan ini? Kenapa kau sudah kembali? Tentu saja untuk memberimu kejutan. Aku tahu Sun Wanwan akan jadi mangsa empuk. Lagi pula aku bisa membuatnya senang dengan cincin plastik murah. Dia pasti akan membayar tanpa banyak tanya. Nuan selama bertahun-tahun ini. Kamu sudah bekerja keras untuk menghidupi kita. Ulang tahun ketiga kita sudah dekat. Aku sudah mengambil uang yang kutabung selama 2 tahun terakhir dan membelikanmu kalung ini. Tapi, uangnya masih kurang sedikit. Jadi ini pernak-pernik yang dia beli setelah tukar shift. Hanya untuk mencari muka di depan Xiaolin. Dia tidak akan menghabiskan lebih dari 10 yuan untukku. Tapi dia rela mengeluarkan 40.000 yuan untuk menyenangkan wanita itu. Aku memesan kalung ini 6 bulan lalu. Aku ingin memberimu kejutan. Aku hanya tidak menyangka ini akan menguras semua tabunganku. Aku masih kurang sedikit. Aku harus membelikan ini untukmu. Ini tanda ketulusan perasaanku. Apakah ini cantik? Nuan,
Seleraku bagus kan? Permata ini sangat cocok untukmu. Yu Xiangnan. Ini terlalu mahal. Aku tidak menyukainya. Kembalikan. Sun Wanwan. Ini bukan saatnya untuk pelit. Aku menghabiskan semua tabunganku untuk ulang tahun ketiga kita. Aku hanya ingin bukti cinta kita. Apa kamu benar-benar tega mengecewakanku? Xiangnan. Barang murah pun bisa jadi kenang-kenangan. Tidak perlu membuang uang seperti ini. Aku tidak menginginkannya. Hanya tersisa 12.000 yuan untuk pelunasan terakhir. Itu tidak seberapa. Kamu bisa mendapatkannya kembali dalam satu kesepakatan. 6 bulan lalu, aku berjuang keras untuk mendapatkan reservasi ini. Sekarang setelah selesai, apa kamu benar-benar tega melewatkannya? Aku tidak menyukainya. Kamu kampungan sekali, tidak tahu cara menghargai keindahan. Baiklah. Jadi kamu tidak mau membelinya, meski aku memohon. Kalau begitu aku pinjam uang saja untuk membelinya bagaimana? Hentikan sandiwaramu. Aku tahu kamu pasti suka. Aku akhirnya sadar. Hanya aku yang menganggap hubungan ini serius. Aku akan segera jadi pengacara penuh waktu. Aku akan membayarmu kembali setelah aku punya penghasilan. Xiangnan. Aku lebih suka menabung daripada membeli batu permata. Jangan dibeli. Pecundang dia pikir dia bisa memanipulasi saya. Sun Wanwan, menurutmu, aku melakukan ini untuk siapa? Bukankah semuanya untukmu? Lalu bagaimana denganku? Baiklah. Jika kamu begitu tidak peduli padaku, maka aku tidak punya pilihan selain putus denganmu. Sun Wanwan, kamu mencintaiku seperti nyawamu sendiri. Aku akan membuatmu memohon untuk membayarnya. Deposit untuk batu permata ini adalah 28.000 yuan. Kenapa kamu belum menghentikanku? Apakah Anda yakin ingin mengembalikannya? Aku yakin. Tidak mungkin. Aku yang membeli ini. Aku yang berkuasa. Pak, bagaimana Anda ingin membayar? Apa yang kau lakukan? Kenapa kamu mengeluarkan pisau? Sun Wanwan. Untuk ulang tahun ketiga, aku berusaha keras untuk mendapatkan permata ini untukmu. Itu semua untuk melamarmu. Dan The sekarang, film was translated and kamu mau narrated by mengkhianati ketulusanku NVIDIA. ya? Romantis sekali. Betapa dalamnya cinta itu. Sun Wanwan tidak bisa menangani ini, bukan? Sayang, ini adalah bukti cinta kita. Jika kamu tidak memenuhi keinginanku, aku akan mati tepat di depanmu. Menggunakan trik itu lagi. Nah, 10.000 yuan itu tidak seberapa. Bilang saja iya padanya. Benar sekali. Saya dengar barang pesanan khusus itu akan dilelang jika Anda tidak membayar. Sayang sekali. Yu Xiangnan, sadarlah. Barang ini totalnya 40.000 yuan. Gajimu cuma beberapa ratus. Ibumu sedang sakit. Dan aku yang menanggungmu sementara aku hidup pas-pasan. Dari mana kau dapat uangnya? Jati dia itu parasit. Tidak heran dia tidak tahu susahnya menghidupi keluarga. Jadi barang ini semahal itu. Jika kamu sedang kesulitan, jangan bergaya berlebihan. Kau membeli batu permata ini dengan pinjaman. Aku punya cicilan rumah yang harus dibayar. Kau ingin aku melunasi cicilan kalungmu juga? Wanita ini sangat putus asa ingin menabung. Dia sudah tidak punya rasa malu lagi. Dia akan mengatakan apa saja. Bantu aku saudari-saudariku mengambil pinjaman demi batu permata. Apakah orang ini gila? Wanita yang tidak materialistis seperti ini, bahkan jika membawa lentara sulit untuk menemukannya. Kamu seorang pria tapi tidak tahu rasa cukup. Bagus, kau mau mati. Bagus, ayo kita mati bersama. Kau bilang ingin jadi pengacara hebat dan menghasilkan banyak uang. Tapi kau bahkan belum diangkat jadi karyawan tetap. Aku sudah mendukungmu selama 3 tahun. Pernahkah aku mengeluh? Dan kau bahkan tidak peduli padaku. Dan kau ingin berutang demi sebongkah batu tidak berguna. Apakah kau mencintaiku atau kau mencoba menghancurkanku? Parasit dan tukang drama. Mbak, apa yang kamu lihat dari dia? Putus saja. Cari saja berondong sebagai gantinya. Bukankah itu akan lebih baik? Tepat sekali. Sepertinya aku tidak bisa memeras uang darinya. Sekarang bukan saatnya untuk memutuskan hubungan. Jaga dia tetap tenang untuk saat ini. Jika uangnya dikembalikan itu tetap milikku.
Aku tidak akan rugi apa-apa. Sepertinya aku kurang memikirkannya. Aku salah. Letakkan pisaunya. The film Kita was tidak jadi beli lagi. translated Tidak and jadi beli. narrated by M Media. Kembalikan. Baiklah, Apa yang kamu lihat? Bubar. Ayo pergi. itu kartu milikku. Dana akan dikembalikan ke rekening asal dalam 10 menit. Mohon verifikasi jika semuanya sudah sesuai. Mohon tanda tangan di sini. Baiklah. Kontrak pesanan perhiasan. Siang Nan. Aku hanya merencanakan masa depan kita. Berhentilah marah. Oke. Cukup. Biar aku traktir makan malam bagaimana? Belum yakin. Bagaimana mereka bisa menghubungkannya dengan kartuku? Ini bukan saatnya untuk memutus hubungan. Masih memohon pengampunan kulihat. Kamu cukup pintar untuk tahu posisimu. Baiklah, jangan biarkan ini terjadi lagi. Shaolin. Nona Wang. Ada apa Nona Wang? Sangat lapar. Pergilah makan. Kenapa kamu makan camilan di sini? Saya sedang menurunkan berat badan. Nona Wang, ada perlu apa Anda mencari saya? Jika kesepakatan ini berhasil, saya ambil 20%. Sun Wanuan punya aturan yang sama. Kamu tahu itu kan? Apa? 20%. Kenapa? Apakah kamu tidak setuju? Saya tahu aturannya. Mari kita lakukan dengan caramu. Bagus. Bekerjalah dengan keras. Jika kamu menutup kesepakatan ini, semua kesepakatan besar di masa depan akan jatuh milikmu. Dan kami tidak serakah. Kami hanya ingin 10%. Sun Wanuan juga memberikannya seperti itu. Baiklah. Tidak masalah. Bekerjalah dengan keras. Sekumpulan lintah. Jika mereka terus mengambil potongan seperti ini, saya tidak akan punya banyak sisa. Tidak. Tidak bisa membiarkan mereka menang. Ruang rapat. Aku tidak pernah memberitahu mereka. Bonus yang tepat. Berapa yang kubagi? Semua tergantung bagaimana aku memutarbalikkan fakta. Tambahkan beberapa akun kecil. Beri mereka sedikit bagian. Mereka tidak akan menggangguku. Begitulah cara aku menabung begitu banyak. Xiaolin, begitu kesepakatanmu gagal. Mari kita lihat bagaimana kau membereskan kekacauan ini. Bicara saja Presiden Shen. Orang-orang saya ada di sini. Pesanan untuk 5 properti Penggrove itu adalah proyek yang diperebutkan oleh setiap perusahaan pendingin ruangan di negara ini. Saya percaya padamu, tenaga penjual terbaik Departemen 9. Jangan berikan kepada siapapun. Kamu harus mengamankannya. Jika tidak, Departemen 9 tidak perlu ada lagi. Ya, Presiden Shen. Kami akan menanganinya dengan sempurna. Bos mengenal saya. Saya bahkan belum pernah bertemu dengannya. Mungkinkah itu Nona Wang dan yang lainnya? Shaolin, kamu juga mendengarnya kan? Kesepakatan ini, kamu sama sekali tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun. Jika kesepakatan ini gagal, kita semua tamat. Ya. Saya pikir jika saya tidak bisa mendapatkan kesepakatan itu, saya akan berpura-pura menjadi korban untuk bertahan hidup. Tapi sekarang bos telah menelpon secara pribadi untuk memberikan instruksi. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, pekerjaan saya hilang.
Mari kita bicarakan ini. Kenapa kau menyeretku ke sini? Mentor, saya hanya ingin mentraktir Anda makan untuk membangun hubungan kita. Kenapa aku dengar? Kau sepertinya punya janji dengan Pak Peng untuk membicarakan bisnis di sini. Tidak ada yang bisa lolos dari mentor. Komisi untuk ini adalah 2 juta yuan. Saya memikirkan Anda di setiap langkah mentor. Selama kita bekerja sama untuk mendapatkannya, Anda akan memiliki cukup uang untuk uang muka Anda. Jika itu bukan kesepakatanku, aku tidak akan mengambilnya. Saya tidak akan mengambil 1 sen pun bagaimana. Mentor saya memohon pada Anda. Tolong, tidak bisakah Anda melakukan ini? Anak magang yang baik. Aku percaya padamu. Lakukanlah, kau pasti bisa. Pak Peng. Pak Peng senang bertemu dengan Anda. Pak Peng selalu tepat waktu. Saya mengatur waktu dengan sempurna untuk menyeret Anda ke sini. Sun Wanwan, jangan pernah berpikir untuk lari. Mentor, di depan klien, jangan mempermalukan saya. Pak Penjekal Penggroup. Sun Wanwan, tenaga penjual terbaik Shen Group. Apa ini tidak menyambutku? Tidak. Pak Peng, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Silakan Pak Peng. Pak Peng, dengan selera Anda yang halus, Anda pasti menyukai barang antik dan kaligrafi, bukan? Lain hari saya akan punya. Tidak perlu. Katakan saja apa yang perlu kamu katakan. Saya sangat sibuk. Kita semua berada di tim yang sama. Jangan hiraukan dia, Pak Peng. Mungkin dia hanya terlalu lapar. Mentor, Mbak Su, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Biarkan saya mendengar tawaranmu dulu. Pak Peng, nikmati makanan dan minumannya. Saya akan menghabiskan gelas ini. Sun Wanwan, apa yang sedang kamu lakukan? Ini ketulusan perusahaanmu saat negosiasi. Saya tidak akan membuang waktu lagi. Tidak. Begitu dia pergi, kesepakatan ini batal. Pak Peng ini sangat tampan. Saya akan menelepon polisi. Pak Peng, jangan pergi. Dia tidak tahu apa-apa. Biarkan saya bicara dengan Anda. Hei, kamu menyingkir. Saya di sini untuk membicarakan bisnis denganmu. Simpan saja itu. Pak Peng, jika Anda tidak menyukai orang seperti saya, Anda bisa langsung mengatakannya. Saya punya banyak teman wanita. Tipe seperti apa yang Anda sukai? Saya akan mencarikannya untuk Anda, tapi kita punya kesepakatan. Jika saya merawat Anda dengan baik, Anda harus menandatangani kesepakatan itu. Pak Chef, apakah ini ketulusan yang dibawa perusahaanmu untuk negosiasi? Ada apa? Saya telah dilecehkan secara seksual oleh karyawan Anda. Saya akan melaporkannya. Saya akan menuntut perusahaan Anda. Pak Peng, saya minta maaf. Coba saja mendekat. Itu bukan saya, Pak Peng. Biarkan saya menjelaskan. Bukankah kalian semua sama saja? Saya tidak mengenal Anda. Menyingkir. The film was translated Sun and Wanwan, narrated mengapa by kamu tidak Amy membelaku? Liu. Kenapa aku harus membantumu? Saya sudah mengendalikan Pak Peng. Selama Sun Wanwan memberikan penawaran yang jujur, semuanya akan berjalan lancar. Begitulah cara kita selalu bekerja sama. Tapi yang dia tahu hanyalah makan. Jelas sekali dia mencoba menjebak saya. Xiaolin, kau sendiri yang tidak tahu malu. Kau ingin merayu Pak Peng, dan kau membuatnya marah. Apa hubungannya denganku? Aku tidak pernah mengajarimu untuk merayu siapapun. Itu kesepakatan bernilai ratusan juta. Dengan kesepakatan sebesar ini, kamu masih berpegang pada gelar sales terbaik. Sun Wanwan, apakah kamu punya dendam padanya? Jangan seret aku bersamamu. Jika aku dipecat, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Nona Wang, ini adalah prospeknya. Anda yang memberikannya padanya, Nona Wang. Saya tetap diam. Itu karena menghormatinya. Mentor, saya mengajakmu karena saya ingin kamu mendapatkan uang. Saya sudah sangat baik padamu. Mengapa kamu mencoba menjagal saya dan yang lainnya? Saya tidak ingin pergi. Anda yang memaksa saya. Sun Wanwan, berhenti membuat alasan. Xiaolin sangat mempercayaimu. Tapi kamu malah berencana untuk menghancurkannya. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Sudah biasa baginya melakukan hal seperti ini. Kesepakatan yang kukerjakan bersamanya juga sama. Kami hampir menandatanganinya, tapi dia mundur di menit terakhir. Dia membuatku kehilangan kesepakatan itu. Aku kehilangan lebih dari 100.000. Tepat sekali. Dia juga pernah menjagal saya sebelumnya.
Dia takut ada di antara kita yang akan melampauinya. Untuk melindungi posisinya, dia akan melakukan apa saja. Saya egois. Saya sudah menutup kesepakatan saya. Anda tidak bisa menutup kesepakatan Anda. Akui kalau Anda tidak berguna. Apakah begitu sulit untuk kamu? Kamu hampir menandatangani kontraknya dan kamu masih pergi begitu saja. Kamu tidak hanya menargetkannya. Kamu ini apa sebenarnya? Saya tidak menyalahkanmu. Lalu siapa yang harus saya salahkan? Tepat sekali. Karena kamu begitu mampu. Kamu seharusnya membantu orang lain closing. Departemen penjualan 9 harus maju bersama. Bukan hanya kamu yang ingin jadi pusat perhatian. Tidak mungkin. Orang baik selalu kalah, memelihara ular di dalam dada. Peribahasa lama itu benar. Kalian benar-benar sekumpulan orang yang tidak tahu terima kasih. Sun Wanwan adalah akar dari semua ini. Serahkan dia. Lebih baik dia menjadi kambing hitam sendirian daripada kita semua ikut jatuh. Nona Wang berhenti membuang napas padanya. Dorong dia ke sana dan buat dia berlutut serta meminta maaf kepada Pak Peng. Semuanya mari kita perjelas satu hal. Pak Peng menuntut Xiaolin. Dialah yang melecehkannya, bukan saya. Dia secara khusus menuntut agar dia meminta maaf secara langsung. Itu tidak benar. Dia mendorong saya ke pelukan Pak Peng. Saya tidak pernah ingin menjual diri. Itu dia semuanya karena dia. Xiaolin, kamu benar-benar tahu cara memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta. Semua kesepakatanmu sebelumnya ditutup dengan cara tidur dengan klien sebagai seorang wanita. Bagaimana lagi kamu bisa mendapatkan begitu banyak akun besar? Tepat sekali. Dan sekarang kamu membuat anak magangmu merayu klien. Kamu tidak punya rasa malu. Cukup, Sun Wanwan. Pergi minta maaf kepada Pak. Apa yang kamu lakukan di sini? Mencari uang tambahan. Saya sekarang adalah penasihat hukum perusahaan Anda. Saya tadi ada di luar, dan saya mendengar semuanya dengan jelas. Sun Wanwan, selama kamu menunjukkan sikap yang baik dan mengakui kesalahanmu, saya akan membelamu dan menjaga kerugian perusahaan Anda seminimal mungkin. Saya awalnya berniat, jika saya terbongkar, untuk meminta Yu Xiangnan membantu saya. Karena saya bisa menggertak, saya akan membiarkan Yu Xiangnan memainkan peran yang lebih berguna. Yu Xiangnan, kamu mengandalkan saya untuk dukungan. Jika kamu punya akal sehat, kamu seharusnya berdiri di pihak saya. Kamu pikir jam berapa sekarang? Mari kita hentikan sandiwara ini. Kamu akan segera kehilangan pekerjaanmu. Dengan apa kamu akan menghidupiku? Kamu benar-benar seorang peralis. Saat kamu tahu saya bangkrut, kamu langsung berubah sikap. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku juga harus bertahan hidup. Kamu parasit. Tepat sekali. Aku mengakuinya. Sun Wanwan. Saat ini, satu-satunya solusi adalah satu orang mengakui kesalahan dan membebaskan yang lain. Ini adalah kesepakatan terbesar yang pernah saya terima sejak mulai bekerja. Pergi dan akui kesalahanmu sekarang. Biarkan aku menghasilkan uang. Begitu aku senang. Mengingat semua tahun kamu mendukungku, mungkin aku akan melemparkan sedikit sisa untukmu. Yu Xiangnan, kamu salah. Saat saya melangkah keluar dari Shen Group, akan ada banyak orang yang mengantre untuk mempekerjakan saya. Saya tidak butuh belas kasihanmu. Masalah ini sudah tersebar di internet. Tenaga penjual Top Shen Group mencoba merayu Presiden Peng Group dan dituntut balik oleh Peng Group atas pelecehan seksual. Dengan skandal seperti ini yang menggantung, bagaimana mungkin kamu punya jalan keluar? Akun-akun clickbait ini bahkan tidak menyebutkan nama. Namun mereka ingin mencemarkan nama baik saya. Tidak mungkin. Sun Wanwan, berhenti berjuang. Meminta maaf adalah satu-satunya jalan keluarmu. Opini publik sudah berbalik melawanmu. Kamu telah menyebabkan publisitas negatif bagi perusahaan. Kamu telah merugikan kepentingan perusahaan. Perusahaan punya alasan untuk memecatmu. Dan lagi, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun uang pesangon. Sun Wanwan, kamu dengar aku. Jika kamu pintar, pergi minta maaf kepada Pak Peng segera. Mempertimbangkan tahun-tahun pengabdianmu. Saat kami memecatmu, kami mungkin tidak akan menuntutmu secara hukum. Kesabaran saya sudah habis. Sun Wanwan, pergi sana. Karena kalian sudah kehilangan akal sehat. Saya akan mencari seseorang yang berpikiran jernih. Pak Shen, untuk menilai situasi ini. Nomor Pak Shen. Bagaimana kamu punya? Mungkinkah saya salah? Saya tidak boleh membiarkan dia membuka identitas saya. Jika kamu berani mendekat. Xiaolin, kamu mengaku sangat polos. Apakah kamu benar-benar takut saya membongkar kedokmu? Pak Shen ada di sini. Itu malah memudahkan kita menghukum Sun Wanwan. Xiaolin kamu, Sun Wanwan, kamu sudah tidur dengan banyak klien. Siapa yang tahu mana yang benar atau salah? Pak Shen ini, apakah dia benar-benar presiden Shen Group? Semuanya, ini sudah cukup kacau. Jika dia membawa orang luar, segalanya hanya akan menjadi lebih rumit. Saat itu, kita tidak akan bisa membersihkan nama kita. Hentikan dia. Xiaolin benar. Jangan biarkan orang lain masuk. Tepat di sini.
Kita hanya perlu menangani Sun Wanwan untuk menyelesaikan ini. Jangan buat masalah lagi. Pergi, rebut ponselnya. Saya benar-benar menelponnya. Halo, Kembalikan ponsel saya. tunggu sebentar. Suara tadi terdengar seperti Pak Shem. Apa? Dia benar-benar bisa menghubungi Pak Shen. Mustahil. Dia pasti menggunakan trik berteknologi tinggi. Dia hanyalah karyawan rendahan. Bagaimana mungkin dia mengenal Pak Shen? Sun Wanwan selalu penuh tipu muslihat. Ini pasti teknologi canggih. Itu memang benar adanya. Pak Liu, apa pentingnya dia kenal presiden atau tidak? Menyelesaikan kekacauan ini yang terpenting. Shaolin menawarkan kita keuntungan 100%. Sun Wanwan tidak. Kamu masih ragu. Sun Wanwan, jika kamu pintar, segera pergi ke Pang Globe sekarang juga. Jika tidak, kami akan menyeretmu secara paksa. Saya sudah menunjukkan belas kasihan. Namun kamu memojokkan saya. Kamu hanya ingin saya pergi ke Pang Globe kan? Baiklah, saya akan pergi. Tapi begitu saya di sana, kalian jangan sampai menyesal. Seperti yang diharapkan dari perusahaan terbesar di kota Hai, bahkan lebih besar dari Shen Group, kantor yang sedekadang ini. Sesuai permintaan populer, saya akan menyiarkan langsung permintaan maafku. Dengan begitu Peng Group tidak bisa menarik kembali kata-kata mereka. Melihat seseorang dieksekusi, rasanya luar biasa. Bos, seseorang dari Shen Group datang untuk meminta maaf. Pak Peng, Kenapa kamu ada di sini? Pengacara Lee, The film was translated and narrated by M Media. siap. Kenapa bos ada di sini? Yu Xiangnan, kamu seharusnya berada di kantor menjawab telepon. Apa yang kamu lakukan di sini? Pengacara Lee, saya tukar shift hari ini. Saya mengambil pekerjaan sampingan. Pak Peng, saya adalah penasihat hukum untuk Departemen Penjualan 9 Shen Group Yu Xiangnan. Sun Wanwan, sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Sun Wanwan dan Pak Peng saling kenal. terima kasih atas apresiasi Anda 3 tahun lalu Pak Peng. Tapi saya sudah menandatangani kontrak 10 tahun dengan Shen Group. Saya tidak bisa bekerja untuk Anda. 3 tahun lalu, Pak Peng mencoba membajak saya dengan sangat tulus. Saya tidak setuju. Sun Wanwan punya hubungan seperti itu dengannya. Kalau begitu artinya, Laku. Saat saya mendengar bahwa kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas bisnis unit pendingin grup kami, saya sangat senang sampai saya datang sendiri. Itulah tepatnya mengapa saya di sini. Perusahaan mengirim saya untuk meminta maaf kepada Anda. Jadi saya, Pengacara Lee, apakah begini cara bawahanmu menangani masalah? Apakah begini cara saya mengajarimu? Apakah dia Klin yang dimaksud? bukankah dia? bagaimana ini bisa terjadi? Pengacara Lee, saya hanya bertindak berdasarkan fakta. Semua orang di perusahaan mereka bilang itu dia. Kalau begitu pasti dia orangnya. Pak Peng, Xiaolin berkata bahwa sayalah yang mendorongnya ke pangkuan Anda. Jadi perusahaan mengirim saya untuk meminta maaf kepada Anda. Pengacara Lee, The film was apakah Anda translated bahkan menonton and rekaman narrated pengawasannya? by M Dengan Media. bukti sejelas ini, bagaimana Anda bisa salah? Saya salah. Saya apa? Kamu sudah di firma selama 3 tahun. Kamu bahkan tidak bisa menyebutkan undang-undang hukum. Kamu mengacaukan panggilan telepon sederhana setiap hari. Dan kamu punya nyali untuk mengambil pekerjaan sampingan. Saya pikir dia tidak berguna. Saya tidak menyangka dia akan semenyedihkan ini. Saya juga ingin teliti.
Semua orang menunjuk ke arahnya. Kalau begitu dia pasti terlibat. Jika kamu tidak akan menggunakan otakmu, sumbangkan saja. Bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya. Mereka hanya mencari kambing hitam. Dan dengan otak seperti itu, kamu punya keberanian menyebut dirimu pengacara. Lihat. Sudah saya katakan, kamu akan menyesali ini. Pengacara Lee, saya ingin melihat dalangnya. Jika saya tidak melihat mereka, firma hukum Anda tidak akan punya alasan untuk ada. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Panggil Kenya dan bawa mereka ke sini sekarang. Yusiana. Bajingan, Xiaolin. Kamu telah menghancurkanku. Tidak berguna. Pengacara Lee, lihat, apakah seseorang yang tidak stabil secara emosional ini layak untuk tinggal? Sun Wanwan kamu. Yu Xiangnan, kamu dipecat. Tidak. Saya hampir mencapai masa kerja 3 tahun. Saya akan segera menjadi pengacara tetap. Orang tuaku sedang menungguku membeli rumah dan villa. Mentor, kamu tidak bisa memecatku. Mentor. Keluar. Biarkan saya katakan sekarang, dengan tingkat kompetensimu, kamu tidak akan pernah menjadi karyawan tetap. Keluar dari firma saya. Jangan cemarkan reputasi saya. Pak Peng, saya sudah menanganinya. Mohon berikan belas kasihan. Ampuni firma kami. Ada begitu banyak orang di sini yang bergantung pada pekerjaan ini. Sun Wanwan, apakah penanganan ini memuaskan bagimu? Hai Wanwan. Wanwan. Saya salah. Sudah kubilang, aku akan segera menjadi pengacara papan atas. Saat itu terjadi, aku akan mengurusmu. Aku memegang kata-kataku. Kalian berdua. Pacar saya. Tidak. Sekarang, saya rasa seharusnya. Mantan pacar. Saat dia memutuskan untuk menggunakan saya demi uang. Kita sudah berakhir. Sun Wanwan. Saya salah. Saya bahkan bukan manusia. Saya bahkan bukan manusia. Saya bahkan bukan manusia. Mengkhianati pacar sendiri. Yu Xiangnan, kamu benar-benar sampah. Sun Wanwan, dia milikmu untuk ditangani sesukamu. Wanwan. Aku mencintaimu. Maafkan aku sekali ini saja. Tolong. Ketua Tim Wang, bukankah Anda bilang ini akan selesai jika kita menyerahkannya? Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak tahu mereka saling kenal. Xiaolin, kamu harus memikirkan sesuatu. Kita tidak boleh kehilangan pekerjaan kita. Bagaimanapun, kamu memfitnah saya. Begitulah cara saya membuktikan ketidakbersalahan saya. Baiklah. Tidak masalah. Maaf. Yu Xiangnan, pergi. Bukti menunjukkan bahwa Xiaolin secara aktif merayu Pak Peng. Xiaolin, tolong penuhi kewajibanmu sebagai pihak yang terlibat dan minta maaflah kepada Pak Peng, mengingat perilakumu yang sangat buruk. Pak Peng menuntut agar kamu merekam video permintaan maaf. Yu Xiangnan, kamu berpindah pihak hanya karena dipukul 2 kali. Kamu benar-benar pengecut. Saya berbicara demi keadilan. Saya adalah pejuang yang menggunakan senjata hukum. Semuanya terekam jelas dalam video. The Kamu film was melakukan tindakan ini. translated and narrated by Xiaolin. Media. Berhentilah melawan. Kamu kalah. Bagaimana mungkin saya kalah? Tidakkah kamu tahu bahwa video itu telah diedit? Pengacara Lee sudah melakukan analisis teknis. Video itu tidak diedit. Hentikan omong kosong itu.
Ini adalah rekaman pengawasan yang saya minta dari manajer hotel. Bagaimana mungkin? Sun Wanwan, kamu benar-benar akan melakukan apa saja demi metrik kinerja. Saya tahu saya benar. Xiaolin benar-benar orang yang jujur dan tidak bersalah. Sun Wanwan, di hadapan bukti, apalagi yang bisa kamu katakan untuk dirimu sendiri? Pecat dia, pecat dia. Jangan permalukan Shen Group. Sun Wanwan, kami sudah memberimu kesempatan. Karena kamu begitu tidak kompeten. Jangan salahkan Shen Group karena bertindak kejam. Kamu benar-benar berusaha keras. Hanya untuk mencemarkan nama baik saya. Apa yang saya miliki di sini adalah kebenaran. Sun Wanwan, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu berhubungan dengan Pak Peng, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Internet saat ini menuntut kepala tenaga penjualan teratas Shen Group. Targetnya sudah kamu. Katakan padaku, apa yang terjadi jika video ini tersebar? Jika kamu begitu yakin, maka silakan unggah itu. Tapi pikirkan baik-baik. Jika kamu mendapat tamparan keras, konsekuensinya akan sangat berat. Unggah itu. Biarkan seluruh dunia melihat wajah buruk Sun Wanwan. Benar. Hancurkan dia. Perundungan siber dia. Buat hidupnya seperti di neraka. Saya adalah orang yang baik hati. Demi kamu yang pernah menjadi mentor saya bisa memilih untuk tidak mengunggahnya. Karena kamu dan Pak Peng tidur bersama. Minta dia untuk mencabut tuntutan hukumnya. Dan saya akan membiarkanmu pergi. Pak Peng dan saya hanyalah mitra yang kolaborasinya gagal. Tapi Xiaolin fitnahmu akan berurusan dengan hukum. Berhenti berpura-pura menjadi istri yang polos. Kamu sudah tidur dengan cukup banyak pria untuk mencapai kuotamu. Merangkak ke tempat tidur Pak Peng bukanlah hal baru bagimu. Saya sudah cukup lama menoleransi kamu. Saya telah menyadari bahwa semakin saya mundur, semakin sombong kamu jadinya. Batas waktu 10 tahun hampir tiba. Jika kita tidak menyerang sekarang, kita tidak akan pernah punya kesempatan. Sun Wanwan, saya perintahkan kamu sekarang. Hubungi Pak Peng dan minta dia mencabut tuntutan itu. Saya tidak akan. Ayo unggah itu. Jika kamu mengunggahnya, saya akan mengunggah. Bagaimana tepatnya? Kamu membuat video ini. Mustahil. Sun Wanwan tidak mungkin tahu aku pakai AI. Dia pasti menggertak. Unggah. Saya sarankan kamu memikirkan ini matang-matang. Jika kamu menekan kirim, kamu akan menjatuhkan seluruh Shen Group bersamamu. Saya melakukan ini demi keadilan. Bagaimana bisa? Keadilan. Kamu ingin semua orang tahu bahwa tim penjualan Shen Group penuh dengan wanita murahan. Bahwa pertumbuhan satu dekade Shen Group dibangun dari sales wanita yang tidur dengan atasan. Jangan diposting. Jika kamu mempostingnya, Shen Group tamat. Dan kita juga tamat. Xiaolin, silakan unggah itu. Keunggulan masih ada di tangan saya. Jika kamu tidak menyelesaikan ini, kita semua akan jatuh bersama. Setiap produk AI di pasaran dikembangkan atau didanai oleh keluarga Peng. Pemeriksaan cepat pada Beacon akan menunjukkan dengan tepat mana yang kamu gunakan. Jadi, Mbak Xiaolin baru habiskan 50 yuan untuk ini. Apel, buktinya palsu. Xiaolin, bukankah kamu bilang ini tidak akan gagal? Jadi karena itu kamu meminjam 50 yuan dariku. Karena ini, jadi video ini benar-benar buatan AI. Xiaolin, kamu harus memberi kami penjelasan. Apel, Xiaolin, kamu benar-benar berani membohongi kami. Xiaolin, sebaiknya kamu jelaskan dirimu. Xiaolin, buktinya sudah jelas. Berhenti menyangkalnya. Rekam video permintaan maaf itu. Silakan. Semuanya, jangan dengarkan dia. Sun Wanwan berhubungan dengan Pak Peng. Dan untuk melindunginya, dia menghancurkan bukti. Tidak ada yang tidak akan mereka lakukan. Itu masuk akal. Pengacara Li, kamu adalah pengacara Peng Group. Kami tidak mempercayaimu. Kami akan menunggu pengacara kami sendiri untuk menyelesaikan verifikasi sebelum kami menarik kesimpulan apapun. Tepat sekali. Pengacara kami akan berbicara denganmu. Saya percaya pada pengacara Li. Saya. Diam. Kamu dipecat. Kami tidak butuh pengacara bermuka dua. Kurasa kalian semua tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Kebetulan sekali. Kami juga memiliki kemitraan dengan Shen Group.
Saya akan menelepon Pak Shen dan menjelaskan situasi ini kepadanya. Xiaolin, Shen Group dan Fang Group tidak memiliki dendam nyata. Kekacauan ini adalah ulahmu sendiri. Akui saja sendiri. Dan kita bisa melupakan ini. Tapi jika pengacara Li membuat panggilan itu dan memaksa Pak Xian menangani hal sepele itu, dia akan menilai Departemen Penjualan 9 tidak kompeten. Kita semua tamat. Benar, kamu tidak boleh meneleponnya. Kamu tidak boleh meneleponnya. Saya punya anak yang harus diberi makan. Jangan pernah meneleponnya. Kita masih harus bertanggung jawab kepada atasan untuk ini. Sun Wanwan kita tidak bisa menyentuhnya. Apa yang kamu lihat? Jangan pikir saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Pengacara Li, Pak Peng sepertinya mengatakan bahwa kesepakatan ini akan diserahkan kepada saya kan? Itu benar. Selama humas Anda menanganinya dengan benar, kesepakatan ini akan tetap jatuh ke tangan Shen Group. Satu pukulan dan saya akan terbongkar. Baiklah, setidaknya itu tadi hampir saja. Baiklah, saya terima. Shaolin, selama Bukit Hijau masih ada, tidak perlu takut kehabisan kayu bakar. Kita tidak bisa mengalahkan Peng Group. Mengapa kamu tidak? Mengaku saja. Kami masih percaya padamu. Ini hanya demi kelangsungan Departemen 9. Lupakan saja. Shaolin, kami akan membantumu. Akui saja. Tenang saja. Kami tahu kepada siapa harus The berterima film kasih was translated dan kepada and siapa harus narrated menyimpan by dendam. M-Media. Sekelompok orang bodoh. Kamu sebenarnya masih mempercayainya. Jika bukan dia, siapa lagi yang harus kami percayai? Apa hebatnya dekat dengan Pak Peng? Bagus sekali. Sun Wanwan, nikmati kemenanganmu selagi bisa. Saat bonusmu masuk ke rekening, kamu yang akan menangis. Nama saya Shaolin. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Pak Peng dari Peng Group karena saya terlalu bersemangat untuk pamer saya lupa diri dan bertindak di luar batas. Saya telah menyebabkan masalah bagi Pak Peng. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Yu Xiangnan, pergi ke sana dan tampar dia. Sun Wanwan, jangan mendorongku terlalu jauh. Kalau begitu kamu saja yang melakukannya, Nona Wang. Jika kamu tidak mau, saya tidak akan menerima kesepakatan ini. Shaolin, jangan salahkan aku. Saya juga tidak punya pilihan dalam hal ini. Kesabaran saya ada batasnya. Yu Xiangnan, kamu, Sun Wanwan, biar ku beritahu. Yu Xiangnan, dia berhenti bicara. Jika kamu terus bicara, kesepakatan besar itu akan terbang. Tidak ada dari kita yang akan diuntungkan. Hampir lupa, kartunya masih terhubung dengan milikku. Saya harus mendapatkan kesepakatan besar itu apapun yang terjadi. Kamu beruntung kali ini. Ada apa dengannya? Cepat katakan padaku. Tidak ada. Saya mendoakan kalian berdua pernikahan yang bahagia dan banyak anak. Ada apa? Begitu putus asa mencari pria, kamu selalu bisa mencoba merayuku. Pergi sana. Hati-hati atau saya akan menelpon polisi. Pergi sana. Sun Wanwan, ini semua salahmu. Saya dilecehkan setiap hari. Saya tidak akan pernah melepaskanmu. Lupakan saja, tenanglah. Jangan rendahkan dirimu ke levelnya. Pak Liu membantu kita. Pak Peng menyelesaikan rumor dering itu. Mengenai Pak Shen, dia hanya mengeluarkan teguran resmi kepada Departemen 9. Masalah ini sudah berlalu sekarang. Saya dengar Pak Shen membiarkannya begitu saja, karena kesepakatan itu tidak gagal. Jika gagal, kita semua akan. Apa masalah besarnya? Tenaga penjual terbaik kita Shaolin berpikir besar, dan menjadi kambing hitam untuknya. Tanpa Shaolin, Shen Group akan runtuh. Tepat sekali, dan Pak Shen bahkan memuji top sales date 9 di chat. Ini hanya menunjukkan bahwa Pak Shen masih sangat menghargai Shaolin. Selama kita mengikuti arahannya, kita tidak akan salah. Tapi kesepakatan besar ini, kita masih harus mendapatkan bagian keuntungan kita. Nuan-Nuan. Nuan-Nuan, kamu ingin minum apa? Kamu sudah bekerja keras? Nuan-Nuan, kesepakatan ini milik Departemen 9. Saya akan melakukan segala daya untuk membantumu. Para oportunis tak punya pendirian ini. Selama kalian tidak menjegal saya sudah cukup bersyukur.
Kamu tidak tahu apa yang mampu kami lakukan. Tidak ada sabotase, baiklah. Aturan lama berikan bagian kami. Apakah itu ancaman? Sama sekali tidak. Ini adalah kemitraan. The film was translated Menolak. and narrated by M Media. Saya punya banyak cara untuk menggagalkan proyekmu. Saya setuju. Saya bukan orang yang mudah ditindas seperti di masa lalu saya. Sun Wanwan. Kali ini, saya tidak akan berbagi. Kamu tidak akan melihat sepeser pun uang yang saya hasilkan. Di masa lalu, saya terlalu lembut. Saya mendukungmu terlalu lama. Di kehidupan ini, saya tidak akan memanjakanmu lagi. Sun Wanwan. Jangan menguji keberuntunganmu. Apakah kamu lupa apa yang mampu kami lakukan? Ya. Jangan percaya, coba saja. Jika proyek senilai 300 juta gagal, saya tidak akan selamat. Departemen penjualan 9 tidak bisa bertahan. Dan kalian tentu saja juga tidak. Nona Wang, apakah kamu mencoba mati bersamaku? Jika kesepakatan sebesar ini gagal, katakan padaku, apakah ada orang lain yang berani mengambilnya? Jangan katakan itu. Kami pasti akan membantumu. Nah, itu baru benar. Apa yang harus kita lakukan, Nona Wang? Kita tidak bisa membiarkan hadiah sebesar ini lolos. Saya tidak tahu. Tidak ada cara untuk mengendalikannya. Apa yang bisa saya lakukan? Kesepakatan besar datang dengan risiko besar. Biarkan dia menanggungnya sendiri. Tapi jika kesepakatan itu tidak ditandatangani, gaji kita akan dipotong. Apa yang kamu takutkan? Kita masih punya Shaolin kan? Untuk saat ini, kita harus mengandalkan dia. Para lintah ini. Jika saya tidak menunggu cuan besar Sun Wanwan, saya tidak akan tinggal di sini sedetik pun. Saya akan ikuti permainanmu untuk saat ini. Saya lapar. Saya akan pesankan makanan untukmu. Katakan saja kamu mau makan apa. Di masa lalu saya, kalian semua hidup terlalu nyaman. Dari kerja keras saya. Sekarang saatnya kalian menuai apa yang kalian tanam. Terutama kamu. Shaolin. Selamat kepada Shaolin karena telah menutup kesepakatan. Mari kita semua jati kaya. Namun, saya tak pernah menyangka kesepakatan yang terbengkalai bertahun-tahun akan ditutup oleh Shaolin. Seperti yang diharapkan dari tangan kanan Pak Shen. Dia benar-benar punya kemampuan. Shaolin, teruskan. Bagus, jangan seperti orang-orang tertentu. Tidak tahu berterima kasih. Kesepakatan dari bertahun-tahun lalu. Saya satu-satunya di departemen ini yang memegang kesepakatan lama. Kamu mencuri data saya. Semuanya milik Departemen 9. Apa yang jati milikmu adalah milikku. Jika dia bisa menjual stok lama seperti itu hanya menunjukkan kemampuan superiornya. Sun Wanwan, kalau kamu cemburu katakan saja. Dan kamu bilang Departemen 9 tidak bisa bertahan tanpamu. Bukankah kita baik-baik saja? Lihat dirimu. Memegang kesepakatan besar tapi belum ditandatangani. Kamu hanya iri. Saya akan menandatanganinya saat saya mau. Tidak seperti beberapa orang yang menjual barang cacat demi menaikkan angka. Bagaimana aku bisa tahu siapa lagi yang punya otoritas seperti itu? Membuat klien menunggumu. Kebetulan sekali, saya memang punya. Sialan. Pantas saja bonusnya belum cair. Jati dia yang menahannya. Ada masalah dengan kesepakatan itu? Sama sekali tidak. Berhenti membuat alasan. Pecundang tetaplah pecundang. Kamu hanya cemburu karena kamu ingin membuktikan betapa hebatnya dirimu. Maka selesaikan kesepakatan Peng Group. Shaolin trik itu tidak akan mempan pada saya. Saya tidak akan menandatanganinya. Jika saya menandatanganinya, bukankah itu hanya menguntungkanmu? Apa katamu? Gadis yang menjual aci itu keluar sini. Gadis yang menjual ASI ke panti jompo itu. Keluar sini. Keluar sekarang. Keluar, keluar, keluar. Siapa kalian semua? Jangan membuatku menelpon polisi. Bagus. Daswa.
Melapor ke polisi adalah ide yang bagus. Itu cara sempurna untuk membiarkan polisi menyelesaikan ini. Aci, kalian telah membunuh orang. Kakak, mari kita bicarakan ini, mari kita bicara. Kami akan menanganinya. Ibu saya menggunakan aci kalian. Dan dia keracunan. Dia masih di ruang operasi. Dokter bilang nyawanya dalam bahaya. Serahkan pelakunya. Jangan biarkan dia lari. Serahkan pelakunya, serahkan pelakunya. Serahkan pelakunya, serahkan pelakunya. Serahkan dia. Bagaimana bisa begitu? Bukankah itu sebabnya berakhir dengan ASI yang tidak terjual? Karena produknya sudah ketinggalan zaman. Bagaimana bisa beracun? Yu Xiangnan. Sialan. Kamu telah menghancurkanku. Sudah saya katakan sejak lama bahwa tumpukan barang itu bermasalah. Siapa itu? Serahkan dia. Dia mengambil cuti hari ini. Ya, orang yang kamu bicarakan sedang cuti. Saya akan memberimu alamatnya. Pergilah mencarinya di rumahnya. Mereka mencoba membuat orang-orang ini pergi. Saya tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Saudara, siapa yang kamu cari? Tenanglah. Yu Xiangnan. Bicara. Siapa tenaga penjual yang menipu orang bersamamu? Sepertinya publik tidak bodoh. Xiaolin, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Bicara. Ya, itu dia. Bukan saya. Kamu salah orang. Kaki tanganmu sudah menunjukmu. Masih mencoba berbohong. Saudara. Mundur. Saudara. Tenang dulu. Pria ini punya dendam pribadi terhadap saya. Dia memfitnah saya sekarang. Dia memfitnah. Jadi semua orang ini juga memfitnahmu. Saya seorang manajer. Saya bisa mengonfirmasi. Kesepakatan ini miliknya. Dia tahu itu stok yang mandek dan bersikeras untuk menjualnya. Ini semua salahnya. Sun Wan menyuruhmu untuk berbuat lebih banyak kebaikan. Kamu tidak melakukannya, jadi sekarang lihat apa yang terjadi. Sekarang segalanya jadi kacau. Kalau begitu, bawa orang yang menyuruhmu tanda tangan untuk identifikasi. Lihat, apakah itu saya? Dia juga keracunan. Cukup bicaranya. Bayar. Bayar. Saudara tunggu sebentar. Saudara lihat. Tertulis jelas di kontrak ini, orang yang menandatangani kesepakatan itu, namanya adalah Xiaolin. Dan saya adalah Sun Wan. Mundur. Mundur. Pergi ke sana. Mencoba lari. Itu dia Xiaolin. Dialah orang yang kamu cari. Apa hubungannya ini denganku? Itu dia. Kenapa kamu menangkapnya? Kenapa kamu menangkapku? Ini juga tidak ada hubungannya denganku. Itu dia, semuanya dia. Kalian semua berebut mencari pujian saat uang mengalir deras. Sekarang setelah keadaan memburuk, kalian menjauh lebih cepat dari siapapun. Bos, saya sudah membuktikan ketidakbersalahan saya. Saya tidak ada urusan dengan mereka. Jika kalian tidak memberi kami jawaban hari ini, tidak ada yang boleh pergi. Bicara bagaimana kalian akan membayar ini. Itu dia. Dia yang menyuruhku menjualnya. Saya hanya karyawan rendahan. Saya hanya mengikuti perintahnya. Itu benar-benar bukan saya. Itu dia. Dia dalang dibalik semua ini. Benar, perintahnya datang langsung darinya. Dia tahu itu stok yang menumpuk, namun dia bersikeras untuk menjualnya. Itu dia, kamu harus menangkapnya. Tepat sekali. Kami semua mencoba membujuknya agar tidak menjualnya. Dia terobsesi untuk menghasilkan uang. Dia orang yang membuat Xiaolin membelinya. Sekarang untuk menyelamatkan diri sendiri dan membersihkan hati nurani, kita harus mengatakan yang sebenarnya. Dia yang meracuni orang-orang terkasihmu. Saya sudah mencoba memperingatkanmu, tapi kamu tidak mau mendengar. Sekarang kamu berbalik memfitnah saya. Kalian semua benar-benar luar biasa, bukan? Aku tahu itu kamu. Ini terlihat serius. Haruskah kita panggil polisi dulu? Dia tidak menelpon polisi. Dia memanggil bantuan. Dia punya hubungan dengan dunia bawah. Hentikan dia. Bos, lepaskan saya dulu. Lepaskan. Ada kamera keamanan di kantor ini. Saya peringatkan kamu jangan lakukan hal bodoh. Joshua, rumah sakit menelepon menagih biaya operasi. Mereka butuh uangnya sekarang. Kita harus menyelamatkan pasiennya dulu. Bos, mari kita bicarakan ini baik-baik. Jangan impulsif. Jangan lakukan hal yang gegabah. Saya juga tidak ingin berakhir seperti ini. Cukup dengan alasan menyedihkanmu. Kami hanya ingin uangnya. Bayar kompensasi. Bayar kompensasi. Jika ada yang menunda perawatan ibu saya, kalian semua akan membayarnya dengan nyawa kalian. Ambil uangnya sekarang. Suruh dia menelepon Pak Liu di kantor pusat.
Suruh Pak Liu mengembalikan uangnya. Itu cara tercepat untuk mendapatkan bayaran. Mengenai kompensasi, itu harus melalui jalur hukum. Merampok kami tidak akan membawamu kemana-mana. Da Zuang, mendapatkan kembali sedikit saja lebih baik daripada tidak sama sekali. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Benar, bos. Lakukan panggilannya sekarang. Bonus saya bahkan belum masuk ke rekening saya, dan sudah hilang. Apakah uang lebih penting daripada nyawamu diam? Halo Pak Liu. Ada masalah dengan barang kiriman ini. Mereka menuntut pengembalian dana jika tidak kita mati. Halo Pak Liu. Liu Yicheng, dasar bajingan. Saya sudah menghabiskan begitu banyak uang untukmu, dan sekarang kamu ingin membuangku. Kamu kapitalis serakah. Kamu berani mempermainkanku. Saya tidak punya pilihan. Bayar untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Beri saya cukup untuk menutupi semua biaya perawatan keracunan. Atau tidak ada yang meninggalkan ruangan ini hari ini. Darah. 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 Aku tidak mau mati. Nuan-Nuan, selamatkan aku, Nuan-Nuan. Pengecut. Bonus untuk pesanan itu baru saja masuk. Bonus Xiaolin sudah tiba. Itu akun yang bisa saya lihat. Nah, itu memudahkan saya untuk menanganinya. Da Zuang, saya punya 54.000 yuan di sini. Ambil dan selamatkan nyawa-nyawa itu. Kamu seharusnya menyerahkannya lebih awal. Jika saya tidak sangat membutuhkan uang tunai, saya akan menuntutmu sampai bangkrut. Bajingan, uang itu masuk ke rekeningnya. Semuanya dia pelakunya. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. 50.000 yang menyedihkan. Itu tidak akan menyelamatkan nyawa siapapun. Dia karyawan terbaik kita. Dia duduk di atas jutaan. Jutaan ke atas. Kita sudah melakukan terlalu banyak perbuatan kotor mengikutinya. Kita sudah sadar sekarang. Saatnya dia menghadapi konsekuensinya. Daripada mempersulit kami, kamu harus fokus padanya. Sun Wan kan? Kami orang yang masuk akal. Beri kami 500.000 yuan untuk menyelamatkan orang-orang itu. Dan kami akan segera pergi. Kita akan bertemu di pengadilan untuk sisanya. Da Zuang, karena kita bersikap masuk akal, mari kita bicara dengan benar. Saya bisa membantumu mendapatkan uang itu. Silakan katakan saja. Pertama, saya bukan karyawan berkinerja terbaik di sini. Karyawan berkinerja terbaik yang sebenarnya adalah dia. Dan saya juga tidak menugaskan pesanan ini. Ketua tim kami adalah Nona Wang. Saya tidak punya wewenang untuk menugaskan pesanan. Selain itu, ini rincian pendapatan untuk pesanan ini. Distribusi bonus tercantum dengan jelas. Nama saya bahkan tidak ada di sana. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan saya. Merekalah yang menjebak saya. Da Zuang, setiap utang pasti ada yang menanggungnya. Jangan sampai salah sasaran. Saya juga merasa sedih melihat para lansia yang diracuni itu. Dan saya ingin membantu. Jangan coba-coba menyanyiakan niat baik saya. Sialan, saya tidak bisa menyembunyikan ini lagi. The film was translated and narrated by M Media. Sun Wan tidak ada di sini. Ikan terbesar dalam kesepakatan ini adalah Xiaolin. Ini semua perbuatannya. Jadi dia yang memegang 1 juta yuan itu. Saya Ambil uangnya. Saya tidak punya 1 juta. Saya tidak punya. Orang-orang ini mengubah nada bicara mereka setiap detik. Aktor yang hebat. Cepatlah, nyawa sedang dipertaruhkan di sini. Saya setuju untuk membayar. Saya memegang janji saya. Saya memegang janji saya. Ini 54.000. Uangku. Ambil dan selamatkan mereka dulu. Total transaksi 54.000 dolar. Tidak, jangan. Xiaolin, jangan paksa aku. Ambil uangnya sekarang. Silakan coba saja. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti sekarang. Jika saya mati, orang tuamu ikut bersamaku. Benar sekali. Nyawa mereka ada di tangan kita sekarang. Jika kita tidak mendapatkan uangnya, kalian semua akan mati. Tepat sekali. Jika produknya rusak, itu masalah perusahaan. Urus saja dengan mereka. Bukan urusan kita. Kita tunggu saja sampai mereka menyerah. Mari kita lihat siapa yang menyerah dulu.
Xiaolin. Nona Wang. Kamu tidak bisa menyangkal bukti ini. Sekarang bersikaplah baik dan serahkan uangnya. Prioritaskan penyelamatan warga terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa duduk dan bicara baik-baik. Jika tidak, kamu akan membusuk di penjara. Apa yang kamu takutkan? Xiaolin adalah tangan kanan Pak Shen. Pak Shen tidak akan membiarkan kita mati begitu saja. Sebaliknya, kamu yang akan menjadi kambing hitam bagi kami. Pak Shen mendukungmu. Benarkah? Saya akan meneleponnya sekarang juga. Mari kita lihat bagaimana dia mendukungmu. Pak Shen. Xiaolin, kamu hubungi Pak Shen juga. Cepat. Saya. Xiaolin, kamu kenal Pak Shen kan? Saya tidak maksud saya melakukannya. Hanya saja masalah kecil ini tidak layak untuk mengganggunya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Teruslah mengulur waktu. Proses persidangan tidak secepat itu. Selama kita mengulurnya cukup lama, mereka yang akan menderita. Bodoh sekali. Kamu akan mendekam di penjara selama kasus ini diproses. Selama bertahun-tahun ini, kamu tidak belajar apa-apa. Serahkan uangnya sekarang. Saya katakan ini untuk terakhir kalinya. Ambil dan hancurkan. Lindungi buktinya. Sialan. Kunci pintunya. The film was translated Jangan biarkan and satupun dari mereka narrated keluar. by M Media. Pak Shen, Anda benar-benar datang sendiri. Pak Shen Bro. Xiaolin, Pak Shen ada di sini, dan dia membawa pengacara papan atas untuk melindungi kita. Kita selamat. Pak Shen, Dia orang paling berkuasa di Shen Group. Saya, Kakan. Bersabarlah saja. Pak Shen, jangan khawatir. Kami akan bekerja sama dengan top sales untuk menyelesaikan ini. Kami tidak akan membuat masalah bagi perusahaan. Orang-orang udik ini bisa menunggu untuk kehilangan segalanya. Sekumpulan binatang. Semoga kamu disambar petir. Di mana keadilan di dunia ini? Di mana keadilan di dunia ini? Binatang, aku akan melawanmu sampai mati. Apa yang terjadi? Pak Shen, apa maksud dari semua ini? Masih belum mengerti. Pak Shen tidak ada di sini untuk mendukung Xiaolin. Jika Shen Group ingin bertahan, kamu yang harus ditangani. Bodoh. Lihat kekacauan yang telah kamu buat. Xiaolin, ada apa ini? Kamu benar-benar bodoh? Masih belum melihatnya. Xiaolin, dia tidak pernah menjadi tangan kanan Pak Shen. Apa hubungannya dengan saya? Saya sudah menunjukkan kesepakatannya. Kamu menandatanganinya dan bilang itu baik-baik saja. Itulah satu-satunya alasan saya menjualnya. Jadi kamu pelakunya. Xiaolin, kamu. Apa yang kamu lakukan? Mundur. Kamu sedang membakar jembatanmu sendiri. Pak Shen, tunda dulu urusan dengan mereka. Menyelamatkan nyawa adalah prioritas. Semuanya ini pengacara Li. Dia akan menemani kalian ke rumah sakit. Shen Group akan menanggung semua biaya. Setelah para korban keluar dari bahaya, Shen Group akan memberikan penjelasan lengkap kepada kalian. Itu bagus. Itu bagus. Masih ada harapan. Pak Shen, saya rasa Anda masih punya hati nurani. Semuanya. Ayo pergi. Sun Wanwan. The film was Kamu orang baik. translated and Terima kasih. narrated by M Media. Mereka mencoba kabur. Siapa di sini yang bernama Xiaolin? Itu dia. Yu Xiang dan kamu bajingan. Anda dicurigai membahayakan keselamatan publik. Mohon ikut bersama kami. Pak Polisi, saya hanya karyawan rendahan. Saya hanya mengikuti perintah. Mereka yang diuntungkan. Saya tidak mengambil satu sen pun. Mereka mendorong saya. Mereka mendorong saya untuk menjadi kambing hitam. Lihat, saya tidak punya satu sen pun. Saya dijebak. Penerima manfaat sebenarnya adalah dia dan Presiden Shen. Satu adalah eksekutif perusahaan. Yang lainnya adalah selingkuhannya. Semuanya adalah perbuatan Xiaolin. Ini tidak ada hubungannya dengan kami.
Tidak ada hubungannya dengan kami. Xiaolin, kamu sudah tamat. Masih belum menyerah. Tidak ada yang memberitahu. Apa menurutmu aku orang yang bisa kau fitnah begitu saja? Silakan saja. Kantor polisi. Kami sudah membersihkan yang lain. Mereka hanyalah penerima manfaat insidental. Mereka sudah dalam tahanan. Sekarang hanya kalian berdua yang harus menjawab pertanyaan. Sun Wanwan yang menjebak saya. Saya anak didiknya. Dia selalu menindas saya, memaksa saya melakukan semua pekerjaannya. Dia bahkan memaksa menautkan kartunya ke milikku, mengambil gajiku. Dia hanya memberiku uang saat dia sedang ingin saja. Kesepakatan ini sudah lama dia simpan. Dia melimpahkannya padaku. Aku sudah bilang jangan lakukan itu. Dia bilang kalau aku tidak melakukannya, dia tidak akan memberiku uang makan. Membiarkan ibuku yang sakit meninggal. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Ini catatan pengeluarannya. Kami sudah memeriksanya. Memang hanya menunjukkan setoran dan pengeluaran kecil. Itu cocok dengan apa yang dia katakan. Sun Wanwan, apa yang ingin kau katakan untuk dirimu sendiri? Pak Polisi. Lihat apa yang dipakai Xiaolin. Apakah ini terlihat seperti gaya hidup seseorang yang hanya menghabiskan 20 atau 30 yuan? Menurutnya, saya menindasnya. Lalu dari mana dia mendapatkan tas mahal itu? Benar, dari mana kau mendapatkan uang itu? Pak Polisi, saya memenangkan ratusan ribu di lotre. Saya menggunakan uang lotre itu untuk membelinya. Ratusan ribu dari lotre. Toko mana yang punya deposit sebesar itu? Kenapa tidak ada di rekening koranmu? Dan begitu juga dengan pakaian atau tas ini. Di catatan pengeluaranmu. Sial. Pak Polisi. Dia punya catatan pencurian sebelumnya. Yu Xiangan, bukankah kamu bilang kamu kehilangan surat pengakuan itu? Bukti yang bisa membuatmu dipenjara. Bagaimana mungkin saya bisa kehilangan hal tersebut? Dokumen lainnya adalah rekening koran saya. Transaksi besar di dalamnya. Sesuai persis dengan barang mewah yang dipakai Xiaolin. Jadi begitu rupanya. Uang itu ditabung sedikit demi sedikit. Sementara, saya hidup susah demi membeli rumah. Catatan pengeluarannya sebenarnya adalah milik saya. Xiaolin, katakan pada kami. Apakah itu hasil curian? Tidak. Apakah kamu mau bilang pacarmu yang membelikannya untukmu? Ya, itu dia. Pacarmu adalah Yu Xiangan. Ya. Pergi bawa Yu Xiangan ke sini. Tidak, bukan aku. Kamu bisa periksa rekening koranku, gaji bulananku yang hanya beberapa ratus habis untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Dari mana aku dapat uang untuk barang-barang itu? Itu dia. Dia terus memberitahuku bahwa dia adalah tenaga penjual top, bahwa dia yang menghasilkan semua uangnya. Yu Xiangan, kamu bajingan. Kamu mau melempar kesalahan? Tidak akan. Pak Polisi. Saya melaporkannya. Dialah yang menautkan kartu Sun Wanwan ke milikku, membuatku menghamburkan uang Sun Wanwan. Sebelumnya, dia sudah diam-diam menghabiskan ratusan ribu miliknya. Saya pikir Xiaolin dalangnya. Saya tidak menyangka ternyata itu kamu. Apa maksudmu aku? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya membuat kesalahan yang mungkin dilakukan pria manapun. Tapi mencuri dari pacar sendiri, aku tidak akan pernah bisa melakukan itu. Kamu pikir karena kamu menyewa peretas kelas atas, saya tidak akan bisa mengetahuinya? Hacker apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ini pengacara Li. Dia menemukan melalui Pak Peng bahwa kamu mengambil pinjaman 10.000 yuan untuk menyewa peretas kelas atas, lalu menggandakan kartu saya. Kamu dan Xiaolin sama-sama menghisap uang dari kartu saya. Yu Xiangan, kamu bajingan. Pak Polisi. Dia yang menjebakku dengan menautkan kartu itu, akulah yang sebenarnya bersamanya. Kau, pembohong. Kejahatanmu cukup untuk penjara seumur hidup. Aku sudah habiskan banyak uang untukmu, tapi tak dapat banyak hasil. Jadi kenapa, kalau aku punya lebih banyak utang? Kamu orang yang tidak tahu berterima kasih. Pak Polisi, tangkap dia, tangkap dia. Ya, saya mengaku. Itu saya. Paling buruk saya masuk penjara beberapa tahun lalu, saya akan bebas. Dan saya masih akan hidup mewah.
Tapi kamu di sisi lain, Su Nuan, uangmu tidak akan pernah kembali. Saya pasti sudah buta karena pernah jatuh cinta padamu. Yu Xiangnan, jaga sikapmu. Saya kebetulan tahu hukum. Tidak peduli seburung apa sikapmu, kamu tidak bisa menambah hukuman saya hanya dengan pencurian kecil ini. Bagaimana jika kukatakan padamu, aku akan membuatmu didakwa dengan kejahatan keuangan berteknologi tinggi yang terencana. Dan mengingat kolulasimu dengan Xiaolin untuk merusak Shen Group, aku akan memastikanmu membusuk di penjara. Saya salah mentor, saya salah. Tolong ampuni saya. Pak Xian. Saya hanya kehilangan akal sehat sejenak. Aku bukan orang jahat. Pak Xian. Mentor. Su Nuan. Saya salah. Saya melakukan kejahatan ini hanya karena dia merayu saya. Saya sangat berterima kasih atas semua yang telah Anda ajarkan kepada saya. Mengingat saya telah menyerahkan Yu Xiangnan. Bisakah Anda? Tidak. Pengacara Li, Xiaolin sekarang ada di tanganmu. Baik, saya pasti akan menuntutnya dengan dakwaan terberat. Pak Polisi. Tidak ada lagi yang perlu saya lakukan di sini kan? Bolehkah saya pergi sekarang? Ya, Anda boleh pergi. Terima kasih. Nuan, aku mencintaimu. Selamatkan aku, Nuan. Bangun dan bergeraklah. Beberapa tahun terakhir ini untuk memperkuat posisiku, kau telah bekerja keras. Pak Xian, saya sudah berjanji. Saya akan menepati janji saya. Tidak peduli sekeras apapun lingkungannya. Lintah-lintah di Departemen 9 itu akan kubersihkan semuanya. Liu Yicheng yang mencoba kabur juga sudah tertangkap. Perjanjian 10 tahun kita, saya akan menepati bagian saya dan menyerahkan Departemen Penjualan perusahaan kepadamu. Bagus. Saya yakin dengan kita berdua bekerja sama, kita akan membangun kerajaan bisnis baru. Sepakat. Proyek 300 juta Pak Peng. Begitu saya menjabat, saya akan memberikan hadiah besar untuk Pak Xian. Pantas saja kau sudah lama tidak menandatangani kesepakatan apapun. Jadi inilah yang kau tunggu-tunggu. Baiklah. Nona Su, Anda begitu cepat setuju. Pak Peng akan patah hati tahu. Itu tidak masalah. Mengenai Pak Peng, saya yang akan menanganinya. Bagus. Silakan. Membeli rumah. Pembayaran berhasil. Selamat atas rumah barumu, Mbak Su. Terima kasih. Akhirnya, saya punya tempat sendiri.